Sekarang kok ada desas-desus katanya RK, mantan gubernur Jawa Barat, sedang diperiksa. Memang, dari dulu kita sering dengar kata pemberantasan korupsi, tapi korupsi makin merajalela. Ini pencitraan atau benar-benar akan langkah menuju era baru, era Indonesia yang lebih bersih dari korupsi? Brand Boomcast. Oke guys, jumpa lagi dalam Brand Boomcast, dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik karena kita sedang melihat pemerintahan Indonesia sedang membangun branding pemberantasan korupsi besar-besaran. Wow. Dan ini panas banget, serius, dan akan mengubah wajah Indonesia ke depan. Dan semoga pemerintahan Prabowo ini berhasil mengangkat Indonesia menjadi lebih baik. Oke? Dan memang dari dulu kita sering dengar kata pemberantasan korupsi, tapi korupsi makin merajalela. Dan ada yang menarik, daerah pemerintahan sekarang, Presiden Prabowo ini gebrakannya keras banget. Dan kejaksaan sepertinya nggak pandang bulu. Sudah nggak peduli politik mana, politik sini, politik A, politik B, politik C, politik D. Kasus-kasus besar mulai dibongkar, termasuk baru-baru aja korupsi Pertamina hingga 1.000 triliun. Dan sekarang BUMN pada dibuka semua satu persatu, korupsinya banyak banget. Dan yang paling mencengangkan nih, sekarang kok ada desas-desus katanya RK, mantan gubernur Jawa Barat, sedang diperiksa. Diperiksa atau saksi nih? Pokoknya menghilang. Tapi rumahnya digeledah. Bener nggak? Dalam kasus Bank BJB. Ada apa ini? Kenapa terjadi dan kenapa RK yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari kubu pemerintah, tapi justru sekarang kok ikut diperiksa? Berarti nggak ada kubu-kubuan lagi nih ya. Apakah ini benar nggak main-main? Dan apakah para koruptor akan dakdikduk hari ini? Nah, ini pencitraan atau benar-benar akan langkah menuju era baru, era Indonesia yang lebih bersih dari korupsi? Kita coba lihat dari negara lain ya. Dulu yang terkenal banyak koruptor tuh Cina ya, dan Hong Kong. Benar nggak? Dan kasusnya ini menarik karena kalau yang kasus Bank BJB ini, Jawa Barat ini, korupsinya sekitar ratusan miliar ya. Dalam periode pemasangan dana iklan di 2021 sampai 2023. Dan oke, kita akan tunggu aja investigasi KPK sampai ke depan ini. Memang si RK sudah menghilang dari Januari, itu sudah nggak tampak di media sosial. Biasanya paling getol ya, paling sering masuk di media sosial. Nggak tahu kenapa kok menghilang. Kita juga bertanya-tanya kemanakah RK bersembunyi. Dan pihak kejaksaan sudah menetapkan 5 orang tersangka yang kayaknya bakal bertambah lagi. Karena ini kan baru 5 nih. Dan yang digeledah itu rumah RK. Kalau digeledah itu kenapa? Biasanya ada keterlibatan sebagai dicurigain atau saksi atau ya. Kita nggak tahu lah. Nanti tunggu aja tanggal permainannya. Dan kita sih berharap semuanya yang terbaik untuk Indonesia. Padahal ya nggak diduga-duga ini. Semua juga terbengong-bengong. Keras banget pemerintah kali ini. Tapi untuk Indonesia harusnya akan lebih bagus. Sepertinya kalau benar pemerintahan Prabowo ini nggak tebang pilih kasih dalam pemberantasan korupsi, bakal maju banget nih Indonesia nih. Semua pasti semangat ya. Karena kasus Pertamina yang nilainya fantastis 1.000 triliun itu, sebenarnya itu kalau setara dengan 20 kali APBD-nya Jakarta itu sudah. Jadi hampir setengah APBN Indonesia. Gila enggak? Dan bisa bikin jalan tol dari Sabang sampai Merauke kalau nggak dikorupsi. Nah kalau uang sebanyak itu dibuat pembangunan, Indonesia ini sudah waduh kenceng banget majunya. Dan Pak Prabowo semoga benar-benar bisa benar-benar membasmi semua koruptor ini dan bisa mencapai pencapaian terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia semakin gila dan semakin maju. Coba ya kita perhatiin ya, kita kalau ingat-ingat di negara China, pada waktu mereka memberantas koruptor, itu nggak ada ampun loh. Kenapa? Karena ratusan pejabat tinggi itu dieksekusi mati setiap tahun karena korupsi. Dieksekusi mati. Dan gilanya lagi, yang paling besar itu pada zamannya Li Jianping ya, mantan pejabat Partai Komunis China yang
dihukum mati itu karena gara-gara 3 miliar yuan itu atau sekitar 6,6 triliun itu kasusnya tuh paling besar itu kalau di China ya. Kita bukan 6,6 triliun, 1000 triliun. Gila ya. Dan itu aja dihukum mati 6,6 triliun. Kita sudah ada yang 300 triliun, yang ini 1000 triliun. Nah, di China yang lebih gila lagi selain dihukum mati, keluarga koruptor itu kasihan loh. Anak-anaknya dilarang masuk universitas top. Paspor mereka dicabut, nggak bisa keluar negeri. Aset mereka disita. Jadi benar-benar sanksi sosialnya tuh keras banget. Jadi kalau ada pejabat yang selanjutnya mau korupsi di Cina, mereka tuh pikirannya panjang gitu sampai beribu-ribu kali. Karena resikonya tuh sampai turun-temurun. Nah, apakah Indonesia akan menempuh langkah seberani ini untuk pemberantasan? Nah, kalau kita lihat lagi Hong Kong pernah lihat kan? Hong Kong itu pernah kejadian juga dan sistemnya benar-benar pemberantasannya gila-gilaan sampai bersih. Di tahun 70-an, Hong Kong itu sudah terkenal penuh dengan mafia korupsi. Jadi sampai ya, mereka tuh membentuk Independent Commission Against Corruption. Itu ICAC. Itu sering difilmkan. Kalau kalian lihat film-film Hong Kong itu sering difilmkan. Lembaga anti korupsi yang benar-benar independen, nggak bisa diintervensi siapapun. Hasilnya dalam 20 tahun, ya 20 tahun, Hong Kong berubah dari sarang korupsi menjadi kota paling bersih di dunia. Nih. Nah, kalau Indonesia mau sukses, bisa memperlakukan hukuman berat seperti China, tapi juga bisa transparan seperti Hong Kong. Bakal ada perang besar-besaran sih. Nah, selain itu negara mana lagi yang sukses memberantas korupsi? Kita lihat Singapura. Korupsi hampir nol karena sistem transparansi dan gaji pejabat yang tinggi. Di Indonesia pejabat sudah gaji tinggi, masih korupsi. Gila nih. Di Rwanda, pernah dengar Rwanda nggak? Itu Presiden Kagame itu tegas. Siapapun yang korupsi langsung dipecat tanpa kompromi. Kemudian di Denmark dan Finlandia, itu budaya transparansinya tuh sudah mendarah daging. Jadi mereka tuh benar-benar open-openan. Jadi kalau Indonesia mau sukses, kita harus gabungkan hukuman berat dari Cina, sistem Hong Kong, dan kepemimpinan tanpa kompromi seperti Rwanda. Itu nih harusnya. Jadi kesimpulannya, apakah Indonesia benar-benar bisa memberantas korupsi? Kita akan melihat gebrakan Pak Presiden Prabowo ya dan kejaksaan yang kali ini. Apakah bisa terus di jalur yang benar tanpa pilih kasih? Dia akan habisin semua koruptor dan dihukum berat semua. Kalau ini benar-benar bersih, kita berterima kasih sekali pada pemerintahan yang sekarang. Tapi kalau nggak bisa, ya kita harus belajar lagi dari China. Hukumannya diberatin ya Pak Prabowo. Kemudian bangun sistem transparan seperti Hong Kong. Kemudian bentuk budaya anti korupsi seperti di Singapura dan Denmark. Kalian setuju nggak sih dengan pendapat saya ini? Coba kalian komentar di bawah ini dan beri pandangan kalian. Kalian semua inginkan Indonesia maju, saya ingin Indonesia maju. Oke? Sampai jumpa di podcast monolog Brand Boomcast selanjutnya bersama Shogi Mitro, pakar digital branding. Brand Boomcast.